Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alam maut. Apakah Allah menciptakan alam maut? Apa itu kematian? Dari mana datangnya kematian? Apa yang membuat manusia terputus dari Allah? Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Allah adalah Allah yang hidup. Maka Dia bukanlah sumber kematian, tetapi adalah sumber kehidupan. Kematian itu apa? Kematian adalah hilangnya kehidupan. Jadi, tidak ada realita pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya orang mati. Walaupun sudah mati secara fisik, tetapi masih eksis atau masih ada dalam bentuk roh. Dan roh itu adalah makhluk hidup, mempunyai kesadaran. Tubuh mengalami kematian. Tetapi ketika tubuh itu mati, rohnya masih ada, masih memiliki kesadaran. Seperti halnya yang terjadi dengan Musa. Musa sudah mati. Tetapi 1500 tahun kemudian, ketika Yesus datang ke dunia, Musa bersama Elia menampakkan diri ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Elia memang belum mati, karena dia diangkat dalam keadaan hidup dengan kereta berapi dan kuda berapi di dalam badai. Musa sudah mati, tetapi dalam wujud roh, dia masih ada atau masih hidup. Berarti, sebenarnya kematian itu tidak ada sebagai suatu entitas atau sebagai suatu realita. Kematian itu hanya ketika kehidupan itu hilang atau pergi dari tubuh. Hilangnya itu bukan dalam arti lenyap, tetapi tetap ada dalam wujud roh yang hidup. Dengan demikian, yang ada itu adalah hidup. Kematian bukan bagian dari ciptaan Allah, sebab Allah itu hidup, dan Dia hanya menciptakan kehidupan. Lalu dari mana datangnya kematian itu? Kematian itu datang dari ketiadaan hidup, akibat dari manusia terputus dari sumber hidup, yaitu Allah, melalui dosa. Karena manusia memberontak dan tidak taat kepada Allah, sehingga hubungannya terputus dari Allah, dan rohnya terputus dari kehidupan Allah itu sendiri. Pada waktu manusia melanggar perintah Allah, berarti memutuskan hubungan kesetiaan dengan Allah, maka manusia terputus dari hidup Allah. Dan ketika roh manusia terputus dari hidup Allah, maka rohnya mengalami kematian, dalam arti rohnya tidak mempunyai daya hidup untuk terus menyalurkan kehidupan pada tubuh, sehingga tubuh itu mengalami lapuk, tua, dan akhirnya mati. Sebab rohnya tidak bisa menyalurkan kehidupan abadi yang berasal dari Allah, karena rohnya, yang sebagai penyalur kehidupan itu, terputus dari sumber kehidupan abadi, yaitu hidup Allah. Roh manusia terpisah dari hidup Allah, sehingga roh itu tidak mampu menyalurkan hidup abadi. Sehingga roh itu tidak mempunyai daya hidup yang dapat menghidupkan terus-menerus tubuh manusia, maka dikatakan roh itu telah mati. Orang hidup secara jasmani tetapi mati secara roh ketika hidup tanpa Allah. Roh dalam keadaan mati karena tidak mempunyai daya hidup, karena terputus dari hidup Allah sebagai akibat dari pelanggaran dan dosa. Yang membuat manusia terputus dari Allah, membuat hidup Allah terputus dari roh manusia, membuat roh ini tidak dapat memberikan hidup abadi kepada tubuh, sehingga tubuh menjadi tua dan mati. Kematian tubuh itu diakibatkan kematian roh itu sendiri. Kematian roh itu dalam arti kehilangan daya hidup, tetapi roh tidak bisa rusak karena roh itu energi. Apa yang membuat manusia akhirnya terputus dari hidupnya Allah? Karena tipuan iblis. Iblis menciptakan rasa ragu dalam pikiran Hawa, supaya mempertanyakan perintah Allah, padahal Allah tidak memerintahkan begitu. Akibat Hawa mau berkomunikasi dengan iblis, yang memang tujuannya menipu manusia, akhirnya Hawa jatuh pada kekeliruan.
Allah hanya memberi perintah untuk tidak memakan buah dari pohon itu. Tetapi Hawa menambah-nambahi perintah Allah, jangan makan atau raba buah itu. Itulah lubang jebakan yang membuat Hawa mendustakan firman Allah, menambah-nambahi firman Allah. Dan ketika dia telah terjebak, berarti dia telah berdosa. Iblis mempunyai titik pijakan dalam pikiran dan hati Hawa untuk menipu lebih lanjut. Setelah Hawa ragu-ragu, maka dia diberi dusta oleh iblis. Iblis mengatakan, dia tidak akan mati, padahal Allah mengatakan, kamu pasti mati jika makan buah itu. Dengan kata lain, iblis memfitnah Allah bahwa Allah hanya menakut-nakuti kamu, Allah itu bohong. Dan Allah tidak ingin ditandingi, karena kamu akan menjadi seperti Allah kalau makan buah itu. Iblis menipu Hawa, dan Adam juga, bahwa dia dapat menjadi seperti Allah, dengan melawan Allah, menjadi Allah tanpa Allah. Padahal, Allah memang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Diciptakan menurut gambar Allah, artinya di dalam diri manusia itu ada refleksi sifat-sifat Allah. Diciptakan menurut rupa Allah, artinya manusia akan menjadi seperti Allah. Jika saja manusia tidak mendengarkan suara iblis dan tetap taat pada Allah, pelan-pelan dia akan menjadi seperti Allah, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah tujuan manusia diciptakan. Tetapi janji dan rencana Allah bagi manusia itu dibuang, dan malah mendengarkan iblis. Kamu akan menjadi seperti Allah tanpa Allah. Iming-iming yang sebenarnya sudah disediakan Allah bagi manusia, tetapi ini iming-iming dusta dari iblis. Kamu akan menjadi seperti Allah, tapi harus percaya padaku, harus mengikutiku. Bukan taat pada rencana Allah dan rancangan Allah bagi dirimu. Akhirnya manusia terjebak oleh tipuan dusta iblis, tunduk pada iblis, menjadi mangsanya iblis. Manusia tidak langsung mati secara jasmani tetapi secara roh, berasal dari dalam. Tetapi benih kematian sudah masuk. Setelah manusia jatuh pada ketidaktaatan ini, manusia kembali menjadi debu tanah. Disitulah kematian muncul. Karena kematian muncul akibat manusia terjebak oleh iblis, maka yang berkuasa atas manusia adalah dia yang telah menang pada manusia dengan tipuannya, yaitu iblis. Manusia pada awalnya mempunyai otoritas atas alam, sebagai rajanya alam, yang sesuai mandat yang diberikan oleh Allah pada manusia. Manusia diberikan otoritas atas ciptaan oleh Allah. Manusia diciptakan hampir sama seperti Allah, dan diberi otoritas atas ciptaan. Akibat manusia mendengarkan iblis, dan akhirnya tertipu, otoritas yang diberikan kepadanya itu diambil oleh iblis. Sehingga iblis mengaku dirinya yang diberi kuasa atau otoritas itu. Sebenarnya tidak ada yang memberikan kuasa dan kemuliaan itu pada iblis, tetapi dia merebut dari manusia dengan tipuan. Kuasa yang tadinya milik manusia, direbut oleh iblis dengan tipuan, sehingga iblis menjadi penguasa atas dunia yang jahat ini. Otoritas yang diberikan Allah pada manusia, diambil alih oleh iblis, karena manusia tunduk pada iblis sambil menolak perintah Allah, yang akibatnya mengalami kematian. Sehingga manusia berada di bawah kuasa iblis. Iblis menjadi penguasa alam kematian bagi manusia. Sehingga bukan saja alam jahat ini dikuasai iblis, tetapi juga alam maut dikuasai iblis, dan orang mati pun berada di bawah kuasa iblis. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem HaMashiach.